Good morning, hari ke-17 dari challenge 30 hari menjadi pria yang lebih baik, Betterment to be better man. Dan di hari ini tanggal 2 Januari 2025, selamat tahun baru. Puji Tuhan, banyak banget yang bisa dinikmatin pas lagi liburan kemarin, tanggal 31 sama tanggal 1. Dan juga banyak banget yang pengen dikejar tahun ini. Dan seperti biasa, video ini akan ngebahas soal 3 hal, yaitu gimana caranya jadi pria yang lebih baik, gimana caranya jadi content creator yang lebih baik, dan gimana caranya jadi insurance businessman yang lebih baik. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kemarin selama 2 hari terakhir saya kembali mendekatkan diri saya sama Tuhan dan diajar lagi bahwa Tuhan udah mempersiapkan kamu sebaik mungkin, tepat pada waktunya dari sejak kandungan ibu kamu. Dan ini yang terus menerus ada di otak saya gitu. Kunci dari semua keberhasilan itu dari Tuhan. Semua pintu itu yang bisa bukanya adalah Tuhan. Makanya Yesus juga ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kenapa dia ngomongnya jalan dulu yang pertama gitu? Karena itu yang terpenting. Karena tanpa kita ditolong sama kasih karunia Tuhan yang mati di kayu salib, yang lahir ke dunia buat kita terputus dari Allah Bapa di surga. Dan itu juga yang harus saya pelajari sebagai seorang manusia gitu. Gimana bisa punya relationship, gimana bisa membangun hubungan, gimana bisa inisiatif untuk mendekatkan diri satu sama lain. Tuhan inisiatif gitu, Allah Bapa inisiatif ngelihat, oh manusia udah jauh, mereka gak akan bisa nyampe Tuhan gitu tanpa Tuhan turun tangan. Makanya dia kirimin Yesus sebagai penolong kita. Ada kereta by the way. Dan di sini kita belajar gitu bahwa jadi orang yang lebih baik itu harus inisiatif, harus bangun hubungan juga satu sama lain, connect ke asuransi, connect ke konten kreator. Karena sebenarnya bikin konten, terus juga bikinin polis asuransi, semua itu tergantung sama hubungan kita sama orang itu. Pertama, kita mau bikin konten supaya kita bisa bantu si pendengar kita. Kita juga bikin polis asuransi, pengen bantuin mereka dapetin asuransi yang gak salah. Terutama kita yang udah punya pengalaman buruk dengan namanya yang asuransi gitu. Dan konten juga pengennya nggak pengen buang-buang waktu mereka. 10 menit waktu mereka kan berharga banget. Itu pentingnya, kayak John Maxwell selalu katakan gitu, you have to value people dulu. Buat jadi leader kamu harus menghargai orang dulu gitu. Dengan kamu menghargai orang, kamu juga akan menghargai diri kamu. Dan tadi pagi juga dapat lagi ingatan lagi gitu. Ada seorang venture kapitalis yang ngomong, buat kamu jadi yang terbesar, kamu harus melayani jadi yang terendah gitu. Dia ngingetin lagi sama di firman Tuhan seperti yang Yesus sudah katakan. Kuncinya tuh udah ada di Alkitab. Permasalahannya seberapa sering kita baca Alkitab, seberapa sering kita merenungkan Alkitab, bukan cuma sekedar membaca. Ya kita bisa aja ibarat kata spons gitu ya, kita celupin ke air, udah basah kan. Tapi kita baru bisa dapet jusnya tuh setelah kita peras apa yang udah kita dapetin. Dan spons itu nanti akan berubah warnanya jadi seperti Bapa di surga gitu. Pengennya kita transform, berubah menjadi serupa dan segambar dengan dia. Banyak project yang saya lagi kerjain juga di belakang kamera.
banyak juga yang pengen saya achieve, banyak juga yang pengen saya tinggalkan. Dan ya dengan bikin video-video kayak gini, kasarnya daily diary, ngingetin saya juga gitu betapa baiknya Tuhan, betapa saya pengen ninggalin sesuatu buat anak istri saya, dan betapa pentingnya buat kita sadar gitu bahwa hidup kita nih di dunia ini sementara. Dan dengan kita sadar bahwa hidup kita sementara, fokus kita bukan sama hal-hal yang mundane atau hal-hal yang nggak guna ke depannya. Tapi dengan bikin video kayak gini, nantinya anak saya bisa ngeliat bahwa oh, bapak bagus ya mencatat apa yang dia pelajari, punya hubungan yang dekat sama Tuhan, walaupun jatuh bangun hubungannya, tapi terus menerus diperbaiki, terus menerus didekatin gitu. Gak akan ada ceritanya kamu langsung bisa punya perfect relationship dan relationshipnya akan perfect terus. Enggak, tapi itu juga yang Tuhan pengen untuk kita lakukan gitu. Inisiatif memperbaiki keadaan, inisiatif memperindah lingkungan kamu. Karena sama seperti Adam ditempatin di Taman Eden, dia disuruh untuk memelihara, menjaga dan memelihara. Menjaga, mempertahankan statusnya sama, dan memelihara, memperbaiki jadi sesuatu yang lebih daripada yang sebelumnya. Dan itu juga yang Tuhan pengen buat kita lakuin di dunia ini gitu. Masing-masing orang pasti punya tasnya masing-masing, masing-masing orang punya tujuan hidupnya masing-masing. Tapi ingat, sebenarnya tujuannya Tuhan udah taruh di dalam hati kamu. Bakat-bakatnya juga udah Tuhan taruh di dalam bakat kamu. Dan renungan hari ini tuh ngingetin lagi gitu, Tuhan tuh pelukis yang luar biasa gitu, pelukis agung. Di Efesus 2 ayat 10 tadi ayatnya. Semua ini punyanya Tuhan. Kita harus ingat, kita tuh miliknya Tuhan. Kita tuh di-create oleh Tuhan, dan Tuhan pengen kita hidup di dalamnya. Caranya adalah dengan selalu menempatkan Dia sebagai inti dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Ingat Amsal pegangan kita, Amsal 3 ayat 5-6, percaya pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah mengandalkan pekerjaanmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Dia dalam segala laku. Give God all the glory He deserves, because He deserves everything that you do, and God will make you the king of your side. Itu aja video hari ini. Terima kasih udah nonton. Ingat, sumbernya dari Tuhan. Ingat, andalin Tuhan. Dan percayalah, Tuhan yang selalu berbuat kebaikan dalam diri kamu gak akan mengecewakan kamu. Nama saya Yaskal Wijaya. Stay financially faithful. God bless you. Bye.